Kematian Gwen Stacy merupakan salah satu titik balik paling memilukan dalam sejarah sinema pahlawan super. Tapi, bagaimana jika aturan multiverse yang diperkenalkan di No Way Home sebenarnya membuka celah hukum yang bisa menyelamatkan nyawanya? Kalau kita membedah mekanika sihir Dr. Strange secara mendalam, Gwen Stacy seharusnya tidak pernah menyentuh lantai menara jam itu. Untuk memahami teori ini, kita harus melihat bagaimana mantra Strange bekerja. Mantra itu menarik orang-orang yang tahu identitas Peter Parker tepat beberapa saat sebelum mereka mati di semesta asal. Artinya, sihir Strange bertindak seperti save point otomatis dalam video game. Sihir itu mendeteksi titik kematian, lalu memindahkan kesadaran dan fisik target ke MCU sebelum ajal menjemput. Disinilah titik krusialnya, saat Max Dillon atau Electro ditarik ke MCU tepat saat dia meledak karena kelebihan daya. Siapa yang menekan tombol untuk mengoverload Electro? Ya, Gwen Stacy. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa menit sebelum Gwen jatuh. Gwen mengetahui identitas Peter, berada di lokasi yang sama, dan secara kronologis, gelombang sihir Strange sedang aktif memindai semesta Spider Andrew pada momen spesifik tersebut. Jika Electro tersedot dari titik itu, secara logika kosmologi, Gwen Stacy juga berada di dalam radar penarikan dimensi yang sama. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke aturan Marvel Cinematic Universe, ada satu pertanyaan besar, apakah kematian Gwen Stacy adalah sebuah Nexus Event, peristiwa biasa yang bisa diubah, atau sebuah Absolute Point in Time, titik absolut yang tidak bisa diubah? Melihat bagaimana No Way Home berakhir, kita tahu bahwa ketika Doc Octo, Goblin, dan Electro disembuhkan lalu dikembalikan, mereka tidak menghancurkan semesta mereka. Mereka justru menciptakan cabang realitas baru di mana mereka hidup sebagai orang baik. Ini membuktikan bahwa kematian para karakter di film Spider-Man terdahulu bukanlah absolute point. Itu adalah Nexus Event. Lalu jika Gwen ditarik oleh mantra Strange tepat 1 detik sebelum menyentuh tanah, dia bisa dikembalikan ke posisi aman di atas menara setelah mantranya diperbaiki. Lini masa baru di mana dia dan Peter hidup bahagia. Lalu, kalau secara teori fisikanya memungkinkan, kenapa Gwen tidak muncul di MCU? Secara naratif, Strange berhasil menyegel sebagian besar mantra yang rusak ke dalam Lamu Cube. Hanya segelintir orang yang sempat bocor lewat celah pertama. Selain itu, ada alasan emosional yang jauh lebih besar dari sekadar teori fiksi ilmiah, pertumbuhan karakter Peter Parker. Di No Way Home, Peternya Andrew Garfield digambarkan sebagai sosok yang terluka, yang kehilangan arah setelah kematian Gwen. Tindakannya menyelamatkan MJ di pertempuran akhir Patung Liberty adalah momen penebusan dosa terbesarnya, Redemption Arc. Jika Gwen tiba-tiba muncul dan selamat begitu saja melalui sihir, bobot emosional dari luka emosional Andrew selama bertahun-tahun akan terasa murah. Meskipun Gwen dari semesta utama Andrew Garfield tetap mati, konsep multiverse menjamin satu hal, di luar sana, dalam retakan langit yang coba ditahan oleh Dr. Strange, varian Gwen Stacy, mungkin sebagai dirinya sendiri yang selamat, atau bahkan sebagai Ghost Spider, Spider Gwen, sedang mengintip, menunggu giliran mereka untuk masuk ke lini masa utama. Secara sains Marvel, Gwen bisa selamat, namun secara takdir cerita, kematiannya adalah pengorbanan terbesar yang membentuk Peter Parker menjadi pahlawan yang sesungguhnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk bahasan menarik dari film lainnya.